maupun di rumah-rumah. Ada anggota keluarga jemaat yang mungkin saat ini sedang mengikuti siaran langsung sebagaimana yang telah diinformasikan. Kita membaca satu bagian Alkitab yang menjadi pokok pemberitaan di sepanjang minggu ini. Kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan melalui perikop Alkitab ini, pada minggu berjalan ini ada satu tema pemberitaan yang diharapkan dapat menuntun dan mengarahkan kita memahami kehidupan sebagai orang percaya bertolak dari firman Tuhan dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 ini, yaitu berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah kalau kita membacanya, dia terkesan agak pesimis, apatis ya. Orang seperti menyerah pada keadaan. Oleh karena sebagaimana yang bisa kita ikuti, ada ungkapan yang menggambarkan kehidupan ini sepertinya semua sia-sia. Bapak Ibu bekerja itu sia-sia. Untuk apa kita bersusah-susah? Untuk apa berjuang dalam hidup? Itu semua sia-sia. Demikian yang bisa kita baca di beberapa ayat dalam kitab Pengkhotbah. Tetapi kalau kita menyimak secara keseluruhan, kita akan temui sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Keseluruhan kitab Pengkhotbah sebenarnya hendak menghancurkan atau hendak menghilangkan harapan-harapan palsu manusia dalam kehidupan di dunia ini. Makanya dia katakan upaya manusia di bawah kolong langit ini sama dengan usaha untuk menjaring angin. Bagaimana orang bisa jaring itu angin? Pekerjaan yang tentu sia-sia. Tapi sekali lagi sebenarnya Pengkhotbah mau mengajak umat Tuhan untuk melihat bahwa harapan-harapan yang diletakkan kepada kehidupan duniawi sebenarnya harapan-harapan yang palsu. Dia hendak mengantar umat Tuhan untuk melihat dan untuk menyadari bahwa realita atau kenyataan-kenyataan dari semua kejahatan, semua ketidakadilan, bahkan kematian, dia digambarkan secara khusus dalam pasal 10 ayat 1 sampai 20, menginsafkan umat Tuhan bahwa hidup yang terlepas atau hidup yang jauh, hidup yang tidak dalam ikatan dengan Tuhan, itu adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang hanya meletakkan harapan-harapan duniawi adalah kehidupan yang tidak menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Kali ini secara inti ya, maksud dari kitab Pengkhotbah ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam kehidupan. Di dunia akademik, bidang teologi, orang banyak bicara tentang mengambil keputusan etis. Setiap hari kita mengambil keputusan etis, dan seringkali itu tidak mudah. Sebab keputusan etis itu bukan saja memilih antara yang baik dan yang buruk, bukan hanya memilih antara hitam dan putih,
Tetapi yang sulit adalah memilih antara sama-sama hitam atau sama-sama putih. Ini seringkali dalam hidup, maju kena, mundur kena. Orang bilang begini, tukarnya tidak backing, korban. Kalau mau backing, tak salah seperti kita. Ini pengambilan keputusan etis dalam kehidupan yang seringkali membuat kita sulit dalam realita hidup, dalam pekerjaan, dalam kehidupan setiap hari, dalam kaitan dengan penghayatan iman al-nurani yang mengekang kita untuk bertindak terhadap sesuatu. Tetapi kebutuhan hidup justru seringkali tak dapat membendungkan, tak dapat mengalahkan keinginan untuk taat. Sebaliknya mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang seringkali tanpa disadari justru menjadi cerminan dari perilaku hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Ini bagian dari realitas kehidupan yang kita alami. Kita memerlukan hikmat, dan itulah yang sebenarnya juga diungkapkan dalam pembacaan kita. Di dalam Alkitab kita beroleh kesaksian bahwa hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Hikmat itu bertumbuh karena pengenalan akan Allah. Yang diperlukan oleh orang percaya adalah hikmat Allah. Ada hikmat yang lain, yaitu hikmat duniawi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan manusia semata. Dan inilah yang seringkali mendorong manusia kepada harapan-harapan yang palsu dalam kehidupan. Hidup takut akan Tuhan, itulah yang menuntun orang percaya untuk mampu membedakan jalan yang menuju kepada kebinasaan atau jalan yang menuju kepada kehidupan. Tetapi bicara soal hikmat, dia bicara hal-hal yang sangat praktis. Hikmat terutama bukanlah soal teori, tetapi hikmat itu berkaitan dengan perilaku hidup, dengan praktik hidup. Berhikmat itu selalu terkait dengan hal-hal yang praktis. Makanya secara khusus kita, sederhana mungkin kita katakan, orang yang berhikmat itu akan nampak dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Hikmat akan membuat orang tahu bagaimana memberi respons terhadap penguasa yang marah. Itu yang dikatakan di situ. Jangan langsung berdiri kalau atasanmu marah dan seterusnya. Hikmat akan membuat orang tahu bagaimana bersikap. Jika pemimpin tidak berhikmat, dia juga bisa terperangkap dalam perilaku dan tindakan untuk salah menempatkan orang dalam posisi penting yang kemudian berakibat buruk, bukan saja bagi kehidupan orang tertentu, tetapi bagi kehidupan banyak orang atau suatu bangsa. Kalau kita ikuti ini, barangkali secara ironis ya orang bilang, pengkhotbah ini agak menyindir ya, agak sedikit menyinggung ya, para pemimpin yang tidak berhikmat, bahkan dalam kerja sehari-hari pun nyata sebenarnya betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan. Hikmat juga berhubungan dengan sikap dan tindakan yang orang katakan patut ya. Karena kan agak
keren ya, kepatutan ya, hal-hal yang patut. Dan itu tercermin dalam dua hal. Yang pertama soal perkataan. Soal perkataan. Kata-kata orang berhikmat pasti membangun. Kata-kata orang berhikmat pasti dia hati-hati. Kata-kata orang berhikmat pasti bermanfaat. Apa sebab? Karena dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang melalui kepandaian talenta yang ia temui dari pengenalan akan Allah. Nih, ada ungkapan, dalam banyak berbicara akan nambah banyak kekurangan, kelemahan atau kesalahan. Nih, ada ungkapan yang menarik dalam kitab Amsal maupun dalam kitab Pengkhotbah ini, yang sangat bertolak belakang dengan ungkapan atau kata-kata dari orang-orang yang bodoh dan yang dikatakan bebal. Karena apa? Mereka berbicara tanpa berpikir, berbicara tanpa pertimbangan. Ini soal kepatutan. Yang kedua, kepatutan ini juga muncul dalam perilaku hidup manusia. Para pemimpin maupun rakyat harus mengisi waktu dengan baik. Mereka bertanggung jawab, bukan bermabuk-mabukan, bukan pula bermalas-malasan, bukan pula mengutuki orang. Digambarkan dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20 bahwa hikmat dia muncul dalam perilaku hidup yang patut, yang tercermin antara lain dari cara orang berbicara dan berkata-kata, tapi juga dari cara orang untuk berlaku dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan bagian Alkitab sebagaimana yang kita berusaha pahami dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20 ini, barangkali kita bisa menyimak beberapa hal sebagai buah perenungan kita dalam kehidupan berjemaah. Yang pertama tentu kita patut bersyukur bahwa kita mengawali kehidupan di bulan Agustus, memulai di minggu pertama ini, sekalipun masih dalam situasi yang sulit akibat adanya pandemi COVID-19, tetapi kita boleh mulai beribadah, bersekutu di tempat ini. Dan di minggu pertama di bulan Agustus ini, melalui perikop Alkitab ini kita diarahkan dalam tema berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat yang diharapkan dapat menuntun kita sebagai orang percaya, memberi kita motivasi iman agar supaya setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan kita sebagai orang percaya didasarkan atau dilandaskan pada hikmat, dalam hal ini hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu dijumpai dan didapatkan dari firman Allah itu sendiri. Ini yang pertama yang menjadi pokok perenungan kita. Kita diajak untuk menjalani hidup dengan hikmat Allah. Dan hikmat Allah kita jumpai dari firman Allah itu sendiri. Yang kedua, seseorang yang memiliki hikmat Allah, dia akan atau dia tidak akan bertindak dalam kebodohan. Apa yang diungkapkan
atau yang dihubungkan dengan kebodohan adalah bahwa orang karena begitu, kan orang langsung bereaksi dalam hidup tanpa memikirkan sesuatu, apakah dia berdampak buruk atau berdampak baik dalam kehidupan. Bahasa sehari-hari orang bilang, orang juga harus bertindak hati-hati. Dia memikirkan sebuah tindakan, dia pikirkan, pertimbangkan baik buruknya bagi kehidupan diri maupun kehidupan orang banyak. Hanya kita pernah baca juga satu ungkapan, orang juga perlu mengambil sikap. Banyak orang juga bilang begitu, hati-hati. Tapi karena terlalu hati-hati akibatnya tidak ada satu tindakan yang dibuat. Makanya orang bilang terlampau hati-hati nilainya sama dengan ceroboh. Tidak hati-hati adalah tindakan bodoh, tetapi terlampau hati-hati nilainya sama dengan ceroboh. Ini ungkapan-ungkapan yang menarik, tetapi intinya setiap orang dia harus mempertimbangkan segala sesuatu dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Dengan tema yang menjadi pokok atau penuntut pemberitaan kita, biarlah kiranya sikap beriman seperti ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ada gambaran menarik dari pengkhotbah yang diungkapkan dalam pembacaan kita. Ia mengibaratkan tindakan kebodohan itu sama dengan seekor lalat yang mati di urapan, di wangi-wangian. Rupanya wangi-wangian itu kalau ada lalat mati di dalamnya, dia akan merusak semuanya. Dia akan merusak bau yang harum dan seterusnya. Demikian pengkhotbah menggambarkan itu, bahwa orang yang tidak berhikmat, orang yang bertindak dalam kebodohan, dia bisa merusak segala yang baik bagi kehidupan dirinya, tetapi juga bagi kehidupan orang banyak. Pengkhotbah menggambarkan bagaimana kebodohan itu mendatangkan atau menimbulkan berbagai keadaan yang merusak dan menghancurkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, bahkan dapat membawa kehancuran sebuah bangsa. Jadi ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keseharian hidup kita memiliki berbagai peran dan tanggung jawab yang harus kita jalani. Ibarat lagu ya. Bagaimana itu lagu ya? Dunia ini penuh sandiwara semua dan seterusnya. Ada perang wajar, ada perang berpura-pura dan seterusnya. Tetapi intinya bahwa kita hadir di mana saja dalam fungsi dan peran yang kita miliki. Di kantor barangkali kita ada di posisi atasan, mungkin kita bawahan. Dalam kehidupan keluarga mungkin kita kepala keluarga, mungkin kita ibu rumah tangga. Kita berada dalam posisi sebagai anak-anak. Dalam kehidupan berjemaat kita punya porsi masing-masing. Ada pelayan-pelayan, ada pendeta, penatua, syamas, ada perangkat pelayanan, komisi, ada anggota-anggota jemaat, dan masing-masing punya fungsi dan peran dalam rangka kehidupan bersama. Di masyarakat kita punya fungsi, punya peran tersendiri. Ada yang menjadi pemimpin atau pejabat, ada yang berfungsi berperan sebagai warga masyarakat.
dalam keadaan, dalam posisi, dalam peran apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan menuntut kita, mengajak kita, dan memberi kita motivasi iman untuk satu hal: memikirkan, mengungkapkan, dan melakukan semua peran itu dengan hikmat Allah. Agar supaya mendatangkan dan menghadirkan kebaikan, kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan bersama. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kebodohan dapat membawa banyak kerugian. Kebodohan dapat mengubah sesuatu yang berharga menjadi tidak berharga, dapat menjauhkan kita dari berkat dan kehidupan yang berdamai sejahtera, dan mendekatkan kita kepada kemalangan dan kesia-siaan. Karena itu, marilah kita minta kepada Tuhan dan menjadikan hikmat Allah sebagai jiwa, sebagai roh yang mendorong semangat kita untuk kehidupan bersama dengan Tuhan, untuk menjalani hidup sesuai dengan hikmat Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.